018, Bella Sapitri, Hasta Juni Lestari, Rizky Sapitri, dan Suspita Juliana. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin penting dalam penganggaran modal. Yang pertama, perkiraan arus tunai. Yang kedua itu ada kriteria investasi. Yang ketiga ada evaluasi proyek. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkiraan arus tunai. Tentang pengertian cash flow. Apa sih cash flow itu? Cash flow merupakan pengeluaran jumlah uang tunai yang masuk atau keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Jenis-jenis cash flow ada 3, yaitu aktivitas operasional. Cash flow ini mengukur uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi aktivitas operasi standar perusahaan seperti penjualan, tagihan, dan upah. Cash flow operasional sama dengan laba bersih ditambah dengan pengeluaran non tunai ditambah perubahan modal kerja. Nah, contohnya bisa kita lihat sendiri di PPT ya. Yang kedua yaitu adalah aktivitas investasi. Aktivitas ini dapat mencakup pembelian aset seperti peralatan, properti pabrik, yang pada dasarnya adalah aset tetap dan aset jangka panjang. Cash flow investasi sama dengan uang yang diterima dari penjualan aset dan setiap jumlah yang dikumpulkan dari pinjaman dikurang uang yang dihabiskan untuk membeli aset atau pinjaman. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Yang ketiga yaitu adalah aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan merupakan jumlah bersih pendanaan yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Aktivitas pendanaan bermuara pada proses bergeraknya kas perusahaan melalui pemilik saham, investor, dan kreditur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Dewi Lestari, tim 205-2011-0004. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria investasi. Jadi di kriteria investasinya ada 5. Yang pertama ada net present value atau NPV. Jadi NPV ini adalah selisih antara total present value manfaat dengan total present value biaya atau jumlah present value dari manfaat bersih tambahan selama umur bisnis. Nah, di rumus NPV ini ada NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0 atau 1 BT minus CT per 1 plus I pangkat T. Jadi keterangannya itu BT nya itu manfaat pada tahun T, CT biaya pada tahun T, T nya itu tahun kegiatan bisnis, T nya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tahun awal biasanya tahun 0 atau tahun 1 tergantung dengan karakteristik bisnisnya. Jadi I nya itu tingkat diskon rate dalam bentuk persen. Nah, dalam perhitungan NPV ini ada 2 kriteria. Yang pertama, NPV lebih besar dari 0 itu bisnis layak untuk dijalankan, yang artinya bisnis menguntungkan atau memberikan manfaat. Yang kriteria kedua, NPV lebih kecil dari 0 itu bisnis tidak layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya ada gross benefit cost ratio atau gross BC ratio. Nah, gross BC ratio ini menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Nah, rumus dari gross BC ratio ini, gross BC sama dengan sigma NT sama dengan 0 per 1 BT per 1 plus I pangkat T per sigma NT sama dengan 0 atau 1 CT per 1 plus I pangkat T. Keterangannya sama, BT itu manfaat pada tahun T, CT biaya pada tahun T, T umur bisnis, dan I diskon rate 1%. Nah, di perhitungan gross BC ratio ini ada 2 kriteria. Gross BC ratio lebih besar dari 0, bisnis layak untuk dijalankan. Gross BC ratio
rasio kurang dari 0, bisnis tidak layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Safitri dengan NIM 20520111014. Baiklah, saya akan melanjutkan net base ratio. Saya akan menjelaskan tentang net base ratio. Net base ratio sendiri merupakan rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dan manfaat bersih yang bernilai negatif. Rumus net base ratio sendiri merupakan dari nilai present value yang bersifat positif dibagi dengan nilai present value yang bersifat negatif. Dengan keterangan, BT merupakan manfaat pada tahun T, KT merupakan biaya pada tahun T, T merupakan umur bisnis, I merupakan diskon rate. Nah, keputusan untuk net base ratio itu memiliki kriteria di mana net base ratio lebih dari 0 merupakan dapat diartikan sebagai bisnis layak untuk dijalankan. Sedangkan net base ratio kurang dari 0 maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal rate of return atau IRR. IRR sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menjadikan nilai hasil yang diharapkan akan menjadi sama jumlahnya dengan nilai outlay atau modal awalnya. Untuk rumus bisa dilihat di slide atau di PowerPoint, dan keterangannya merupakan I1 merupakan diskon rate yang menghasilkan NPV positif, sedangkan I2 merupakan diskon rate yang menghasilkan NPV negatif. NPV 1 merupakan NPV positif dan NPV 2 merupakan NPV negatif. Nah, untuk kriteria keputusannya sendiri ada IRR. Jika IRR lebih besar daripada opportunity cost of capital, maka bisnis layak untuk dijalankan. Sedangkan apabila IRR kurang dari opportunity cost of capital, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya adalah Safitri dengan NIM 20520111002. Nah, apa sih payback period? Jadi, payback period itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur berapa lama investasi yang dilakukan itu akan kembali berdasarkan kemudian aktivitas. Kemudian, semakin cepat pengembalian dana tersebut, maka satu perusahaan itu layak dijalankan. Nah, apa sih yang menjadi payback period? Payback period itu adalah N perusahaan membeli per C-B dikali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir di mana arus kas itu masih belum bisa menentukan jumlah investasi, kemudian A itu adalah jumlah investasi, dan B itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Pada tabel didapatkan bahwa N itu sama dengan 2 dan A itu sama dengan 123.820.000 rupiah, dan B itu didapatkan 31.431.512 rupiah, dan C didapatkan 166.537.373 rupiah. Nah, PP yang didapatkan itu sama dengan 2,7, yang dimana berarti usaha tersebut layak dijalankan karena payback periodnya itu kurang dari 5 tahun sesuai dengan kriteria investasi. Semakin cepat pengembalian investasi tersebut, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Perkenalkan, nama saya Susmita Juliana dengan NIM 20520111014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai evaluasi proyek. Menurut Kunjoro 2002, evaluasi proyek merupakan penilaian atau analisis tentang apakah proyek investasi itu dapat berhasil atau tidak, apakah dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, evaluasi proyek ini sering disebut dengan analisis manfaat dan biaya atau benefit cost analysis. Menurut Gray et al. Tahun 1992 mengungkapkan bahwa tujuan dan manfaat analisis proyek adalah yang pertama mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Tiga, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Keempat, memilih alternatif proyek
Aspek teknis yaitu hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu proyek. Selanjutnya ada aspek institusional atau organisasi atau manajerial. Aspek ini yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai atau tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial yaitu menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek, seperti distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian adanya aspek komersial. Aspek komersial yaitu berkenaan dengan rencana pemasaran, output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian adanya aspek finansial. Aspek finansial ini yaitu berkaitan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang bergabung terlibat dalam proyek. Selain itu, yang berkaitan dengan administrasi proyek seperti berapa besar dana investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya dana tersebut. Kemudian adanya aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu berkenaan dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan berapa besar sih kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada sudut pandang dalam analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada siklus proyek atau project cycle. Siklus proyek ini merupakan tahap-tahap atau urutan-urutan yang dilalui. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah tahap yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. Kemudian pada tahap ini terdapat gambaran proyek yang potensial bisa datang dari berbagai sumber seperti ahli atau staf atau teknis atau pimpinan setempat. Kemudian ada persiapan dan analisis. Persiapan dan analisis yaitu mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan feasibility study atau studi kelayakan atau FS dari daerah atau lingkungan setempat. Kemudian meliputi kajian berbagai aspek. Selanjutnya yaitu penilaian, dan penilaian ini merupakan tahap penilaian dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Di dalam tahap ini suatu tim dapat memberikan pandangannya apakah suatu feasibility study disetujui atau harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap yang terpenting dalam siklus proyek yang direncanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tahap ini adalah bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaatnya yang telah ditetapkan, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi atau tahap penilaian. Evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi rencana proyek